Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David M. Holik dan rekan satu kelompok saya, Victor Adiwinata. Saat ini saya dan Victor akan menjelaskan materi tentang aquaculture, bioteknologi, prospek and challenge atau peluang dan tantangan dalam bioteknologi yang berkaitan di bidang aquaculture. Begitu. Kemudian sebagai pendahuluan, saat ini kegiatan budidaya ikan dan hewan kultifan air saat ini sedang banyak dikembangkan ke arah sistem budidaya intensif, yang dimana dalam kegiatan budidaya intensif lebih mengarah kepada hasil produktivitas yang tinggi dan kualitas hasil panen yang berkualitas tinggi. Harapannya agar bisa memenuhi pasar baik secara domestik dan internasional. Yang pasti beberapa poin utama yang sangat berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan budidaya dan keberlanjutannya, yaitu pertumbuhan dan nutrisi ikan, kemudian kesehatan ikan, dan sistem reproduksi yang sedang banyak dikembangkan baik secara genetik ataupun secara teknologi yang banyak dikembangkan. Baik, selanjutnya poin pertama yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yaitu diagnostik baru untuk penyakit ikan. Secara epidemiologi, penyakit ikan ini ada beberapa poin penting yang saling berkaitan, mulai dari nutrien yang dikonsumsi oleh ikan, kemudian genetik pada ikan, lalu patogen, serta lingkungan yang mempengaruhi epidemiologi penyakit ikan. Secara umum dan secara bioteknologi saat ini sebagai peluang dan tantangan dalam kegiatan budidaya, yaitu yang sedang banyak dikembangkan secara bioteknologi, yaitu screening dalam deteksi penyakit yang berkaitan dengan viral, bakterial, parasit, dan jamur. Beberapa di antaranya disebabkan oleh patogen dan beberapa perkembangannya secara metode, peralatan, dan teknologi saat ini lebih mengacu kepada deteksi secara DNA dan rantai utas gandanya. Begitu. Yang pertama dengan metode DNA sequencing dan PCR atau RT-PCR. Lalu secara pengembangan dan kemajuan dalam bioteknologi saat ini mungkin lebih mengacu juga dan lebih mengerucut kepada omics yang kerap kita panggil omics, dan secara umum lebih berkaitan dengan disiplin ilmu genomik, proteomik, transkriptomik, dan metabolik. Selanjutnya beberapa poin yang akan kita bahas di sini yaitu vaksin DNA dan nutrisi ikan. Mulai dari vaksin DNA, penyakit yang menular telah menjadi hambatan utama untuk para pembudidaya dalam pengembangan dan serta profitabilitas dalam kegiatan budidaya ikan. Sementara vaksin menawarkan cara yang efisien untuk mengendalikan patogen menular. Produk saat ini hanya berhasil melawan sebagian besar penyakit bakterial. Untuk beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus dan parasit yang sangat penting, hampir tidak ada pengobatan secara profilaksis. Teknologi vaksin DNA merupakan alat tercanggih melawan penyakit menular di dunia, baik yang menginfeksi manusia atau hewan kultifan. Vaksinasi DNA dilakukan merupakan dengan sengaja mentransfer materi genetik ke sel somatik untuk tujuan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Harapan dari penggunaan vaksin itu seperti itu. Kemudian untuk mengekspresikan gen yang diinginkan, DNA plasmid ditranskripsi dan mRNA diterjemahkan menjadi protein oleh peralatan sel itu sendiri. Proses pengembangan vaksin melibatkan pengembangan vaksin rekombinan melalui rekayasa genetik, di mana gen yang ditargetkan secara imunologis, begitu. Kemudian yang pertama melalui ekspresi setelah dimasukkan ke dalam bakteri atau ragi atau protein yang dihasilkan. Selanjutnya dimasukkan ke dalam sediaan vaksin, dimasukkan ke dalam virus atau bakteri melalui rekombinasi, dan bakteri rekombinan tersebut kemudian digunakan sebagai vaksin. Kemudian yang ketiga, vaksin DNA dibandingkan dengan vaksin antigen tradisional memiliki beberapa keunggulan praktis dan imunologis yang membuatnya sangat menarik bagi industri aquaculture. Pembuatannya relatif mudah, kemudian mereka sangat stabil sebagai bubuk kering atau dalam bentuk larutan, tidak seperti vaksin konvensional yang seringkali perlu disimpan dalam kondisi yang tepat, misalkan dengan suhu yang rendah, begitu. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa respon imun terhadap DNA plasmid yang disuntikan secara intramuskular pada ikan yang ditandai dengan produksi antibodi yang telah terbukti menetralkan dalam dua model penyakit virus yang berbeda.
ada yang juga bukti tidak langsung dari industri imunitas seluler dan beberapa juga terlepas dari bukti ini, tanggapan dari kekebalan terhadap vaksin DNA hanya ditandai dengan kondisi yang buruk pada ikan karena terbatasnya pengetahuan tentang sistem kekebalan tubuh ikan gitu. Kemudian metode pemberian alternatif juga harus dikembangkan untuk ikan kecil dan spesies yang bernilai rendah karena itu kita tidak menganggap itu bukan hal yang penting begitu. Sehingga saat ini pemberian vaksin adjuvan minyak secara intraperitoneal kadang-kadang mengakibatkan gangguan pertumbuhan, adesi internal, dan penurunan kualitas karkas. Begitu kurang lebih. Kemudian untuk nutrisi ikan, secara umum nutrisi yang dibutuhkan oleh setiap hewan dan setiap media budidaya, baik itu perairan ataupun tanah, tentunya kita akan fokus dalam bidang aquaculture. Yang dibutuhkan oleh media dan hewan kultifan itu kurang lebih protein, karbohidrat, mineral, kemudian feed aditif sebagai tambahan nutrien pada pakan, lalu serat dan vitamin. Harapannya dengan banyaknya pengembangan teknologi dalam bidang aquaculture ini, harapannya bisa menggenjot produktivitas dan keberlanjutan atau sustainability dalam kegiatan budidaya. Ya, selanjutnya ada beberapa poin menarik lagi seperti ikan yang dimodifikasi secara genetik. Hal ini sedang banyak dikembangkan juga oleh para petani sesuai dengan beberapa kebutuhan dalam kegiatan budidayanya, baik mencari ketahanan penyakit, kemudian mencari pertumbuhan yang lebih baik. Para petani dan beberapa ilmuwan atau beberapa akademisi juga memiliki sejarah panjang tentang modifikasi hewan untuk memaksimalkan sifat yang diinginkan melalui pembiakan selektif. Dalam arti luas, modifikasi genetik lebih mengacu kepada perubahan susunan genetik suatu organisme dengan munculnya bioteknologi modern atau rekayasa genetik. Secara saat ini sangat memungkinkan untuk mengambil gen untuk protein tertentu baik dari spesies yang sama atau spesies yang lain. Yang jelas-jelas berbeda gitu dengan mentransfernya untuk menciptakan organisme yang mengekspresikan sifat baru yang mungkin bahkan berada di luar kisaran variasi normal untuk spesies tersebut, seperti ikan nila yang mungkin ingin pertumbuhannya lebih cepat, lalu ingin membuahkan hasil bibit atau benih ikan yang lebih tahan penyakit, lalu ingin menghasilkan benih ikan yang jauh lebih cepat pertumbuhannya. Mungkin hal ini menjadi solusi untuk para pembudidaya begitu. Berikut beberapa kutipan dan beberapa catatan yang saya peroleh dari jurnal yang sudah ditugaskan, yaitu ikan yang dimodifikasi secara genetik mulai dari jenis, gen asing yang digunakan, hingga efek yang bisa kita peroleh dari hasil modifikasinya tersebut. Baik, pada tabel selanjutnya, ikan yang dimodifikasi secara genetik, mulai dari jenis, gen yang digunakan, serta dampaknya seperti apa, mulai dari salmon atlas, tren ikan salmon atlas. Gen yang digunakan itu gen protein anti beku atau AFP dengan toleransi dingin sebagai dampaknya. Lalu salmon coho dengan menggunakan gen pertumbuhan atau gonadotropin hormon dari salmon APFP, peningkatan pertumbuhan dan memberikan efisiensi pertumbuhan. Lalu salmon chinook menggunakan hormon GH dan AFP juga, peningkatan pertumbuhan 10-30 kali lipat dalam setahun. Lalu trot pelangi, AFP, salmon GH dengan dampak pertumbuhan dan efisiensi pakan. Lalu trot kejam dengan menggunakan gonadotropin hormon dari salmon dan AFP untuk mempercepat pertumbuhan juga. Kemudian ada ikan nila, ada penggunaan gonadotropin hormon dari salmon dan gonadotropin hormon dari tilapia. Dampaknya masih sama terhadap pewarisan yang stabil dan memberikan efisiensi pertumbuhan. Lalu ada ikan salmon dan ikan bass, beberapa diantaranya menggunakan gen lisosom ikan trot pelangi dan gen flounder plocecidin dengan dampak resistensi penyakit, dan ikan bass bergaris dengan gen serangga yang harapannya dengan dampak resistensi terhadap penyakit juga. Lalu yang terakhir ada ikan mas dengan gonadotropin hormon AFP yang harapannya juga berdampak terhadap pertumbuhan begitu. Terima kasih, bisa dilanjutkan oleh Mas Victor untuk slide selanjutnya.
baik saya Victor Adiwinata akan melanjutkan mengenai 7 bidang bioteknologi aquaculture, prospek dan tantangannya. 7 bidang lainnya, yang pertama ada penerapan genomik dalam aquaculture. Sampai saat ini masih dalam tahap awal, berdasarkan Biswas dan Maurier 2017. Kemudian aspek teknologi dalam analisis genetik seperti penanda DNA, tidak hanya sebagai pemetaan keterkaitan antar genetik, tapi juga untuk menganalisis sumber daya genetik, diferensiasi strain dan spesies, identifikasi parental, pelestarian keragaman genetik, dalam hal ini mencegah terjadi inbreeding, konservasi integritas genetik atau gene pool, dalam hal ini menghindari terjadinya hilangnya plasma nuva, terutama untuk benih indukan yang diambil dari alam liar, wild type. Di sini ada seleksi yang berbasiskan penanda genetik digunakan untuk peningkatan kualitas genetik. Di sampingnya ada pemetaan genom, di samping memperhatikan perbaikan lingkungan, pengembangan teknologi untuk pemantauan lingkungan, konservasi genom ini diperlukan untuk spesies-spesies endemik yang terancam punah. Kemudian ada microarray, merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mendeteksi ekspresi ribuan gen secara bersamaan, baik dari sampel dan sampel referensi, yang dibandingkan antara keduanya menunjukkan indikator apakah yang mana lebih banyak tingkat ekspresinya. Selanjutnya, roda perkembangannya, dasar material dari microarray itu adalah teks sequence terekspresikan, yang kemudian dikombinasikan dengan menggunakan SNP marker, yaitu polimerisme nukleotida tunggal, yang digunakan untuk mempercepat pertautan fenotipe mutan dengan genotipenya. Teknologi transgenik juga menawarkan teknologi sterilisasi agar mampu menghilangkan dampak negatif ketika secara tidak sengaja ikan transgenik masuk ke dalam perairan yang akan mengakibatkan pencemaran plasma nutfah, yang akan menurunkan plasma nutfah asli dalam suatu perairan. Hal itu tidak diinginkan, sehingga teknologi sterilisasi juga perlu diterapkan dalam ikan transgenik. Kemudian, proteomik, di samping sama-sama mempunyai aspek mekanis seperti genomik, juga mampu merekonstruksi jalur dan jaringan fungsional yang mengatur pertumbuhan ikan. Mampu mendeteksi perubahan aktivitas protein sebagai modifikasi pasca translasi dalam sentral dogma menghasilkan protein. Akan tetapi, genom lengkap dari spesies model seperti ikan hanya terbatas pada ikan-ikan tertentu saja, seperti ikan zebra, ikan berdekah, ikan fugu, ikan tetraodon. Meskipun pada perkembangan selanjutnya telah fokus mempelajari genom spesies ikan komersial seperti tilapia, cod, dan salmon. Kemudian, studi proteomik akibatnya terdampak karena menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi gen-gen yang mengkode protein. Kemudian pemahaman mengenai kualitas dari sifat-sifat unggul ikan dapat dihubungkan dengan proteomik selain bersama dianalisis dengan aspek kesehatan, pertumbuhan, dan produksi pakan, yang akan menjadi arah kedepannya dari proteomik dalam bioteknologi aquaculture. Kemudian penanda biokimia. Penanda biokimia di sini mampu memberikan respon kimiawi yang diinduksi oleh kelompok kontaminan toksik tertentu. Sinobiotik yang masuk dalam tubuh organisme akan berikatan dengan reseptor seluler spesifik yang ada di permukaan sel, membran sel, ataupun
di dalam sel, baik itu di sitoplasma maupun organel-sel. Biomarker ini merespon terhadap mekanisme aktivitas toksik, jenis toksisitasnya, dan responnya tergantung dari jumlah akumulasi dari toksikan yang masuk dalam tubuh. Tapi bukan terhadap xenobiotik spesifik, melainkan bergabung dengan sekelompok xenobiotik yang serupa atau sangat heterogen. Di sini biomarker lebih terikat dengan sekelompok xenobiotik yang serupa ataupun sangat heterogen, bukan spesifik satu saja. Kemudian, salah satu jenis dari biomarker adalah sitokrom P450 sebagai respon ikan terhadap paparan toksikan di perairan. Ikan bisa dijadikan sebagai bioindikator karena sifatnya yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Kemudian, kriopreservasi berkontribusi langsung pada program pemulihan ikan. Secara definitif, merupakan teknik melestarikan dan menyimpan sampel biologis yang layak dalam keadaan mati suri di sini, atau bisa dihidupkan kembali atau diaktifkan kembali aktivitas metabolisme dan enzimatiknya yang dibekukan selama waktu yang lama. Kemudian di sini ada aplikasi dari kriopreservasi, yaitu jaringan dari sel yang dikutur, DNA, dan serum dapat dibekukan dan disimpan dalam cryogen. Yang bisa kita dengar adalah kriopreservasi sperma. Telah dilakukan lebih dari 200 spesies dan telah berhasil, termasuk ikan-ikan komersial air tawar, ikan mas, lele, siklit, indaka, maupun jenis-jenis ikan laut lainnya. Dan ikan model lainnya itu ikan zebra. Metode yang digunakan salah satunya adalah dimetil sulfoksida, DMSO, sebagai krioprotektan untuk preservasi sperma. Kriopreservasi sperma. Sperma beku cair dari common carp dilaporkan dengan tingkat fertilisasi dan hatching rate yang sangat tinggi, yaitu bisa mencapai 95%. Oosit pun juga dapat di kriopreservasi dengan menggantikan telur yang matang dengan oosit yang belum matang dan memiliki sifat yang lebih diinginkan, yaitu karena oosit yang belum matang memiliki ukuran yang lebih kecil. Kriopreservasi oosit ini pada praktiknya belum dapat dilaksanakan karena membutuhkan screening krioprotektan potensial, evaluasi toleransi terhadap pendinginan, penentuan laju pembekuan yang sesuai pada suhu kriogenik, dan laju pencairan atau thawingnya. Jangan sampai jadi kerusakan saat thawing dari oosit. Kemudian embrio dari ikan zebra pun juga diamati memiliki sifat permeable, artinya dapat ditembus oleh larutan krioprotektan seperti elektrolit maupun jenis lainnya dari krioprotektan. Kemudian kinetika kepekaan pendinginan di bawah 0 suhu di bawah 0 dari embrio ikan zebra telah menunjukkan cedera cryo yang mengurangi kelangsungan hidup dari embrio pada spesies ikan lainnya, sehingga dibutuhkan tantangan yang lebih lanjut. Di samping aspek-prospek yang telah berhasil pada embrio ikan zebra. Kemudian blastoma. Kriopreservasi blastomer ini mampu mempertahankan keragaman genetik genom inti dan mitokondria. Blastomer dari embrio awal dari ikan masih bersifat pluripotensi, artinya dapat berkembang menjadi berbagai jenis sel apapun atau stem cell di sini, dan punya sifat stem cell, dan kriopreservasinya pun telah berhasil pada beberapa jenis spesies ikan, berguna untuk melestarikan genotipe zigot dan pemulihan utuh dari organisme. Mukus. Di sini mukus penting karena sebagai pertahanan pertama dari imunitas bawaan, mencegah kolonisasi dari mikroba maupun invasi parasit. Sebagian besar mukus tersusun asal air dan makromolekul yang membentuk gel. Kemudian lendir mengandung lizozim, imunoglobulin IgM yang natural, kemudian protein komplement, lektin, protein C reaktif, sampai dengan jenis
peptida antibakteri lainnya yang membantu imunitas dari ikan dan udang. Salah satu jenisnya ada tripsin. Di sini memiliki aktivitas membunuh bakteri yang kuat pada bakteri gram positif yang terdapat pada lendir kulit Salmon Oncorhynchus micis dan Salmon atlantic. Kemudian pengelolaan lingkungan dan biomediasi. Aspek ini penting karena telah ada intervensi bioteknologi seperti biomediasi dan probiotik. Bioremediasi sederhananya merupakan proses degradasi limbah berbahaya menjadi produk yang lebih ramah lingkungan atau dari yang kompleks menjadi sederhana oleh bantuan makro maupun mikroorganisme yang sifatnya menyaring atau biofilter. Kemudian mengakumulasi dan menyaring menjadi produk yang lebih ramah lingkungan atau yang lebih sederhana. Antibiotik di samping mempunyai kemampuan yang powerful namun bisa menimbulkan resistensi dalam jangka panjang terhadap infeksi penyakit. Di samping itu juga mengurangi mikroflora usus yang spesifik maupun secara luas, mempengaruhi komunitas bakteri yang ada dalam usus. Dengan pemberian probiotik pasca antibiotik diberikan, mampu memulihkan keseimbangan mikroba di dalam saluran pencernaan host atau ikan atau udang di sini. Karena dengan adanya kondisi keseimbangan mikroba, kondisi balance ini akan mengakibatkan respon imun menjadi lebih cepat terjadi pada ikan yang dibudidaya. Kemudian penekanan proliferasi bakteri patogen dapat dicapai dengan memindahkan strain atau spesies bakteri non-patogen agar dapat bersaing dengan bakteri patogen yang ada dalam air dalam saling mencari makanan atau sumber daya metabolit mikroba. Kemudian nanoteknologi di sini secara definitif merupakan teknologi nano yang sangat menjanjikan, membuka aplikasi baru untuk budidaya. Salah satunya adalah vaksin nano DNA dengan pembawa atau carrier nanopartikel kitosan dan ada senyawa asam polilaktidakoglikolida dari antigen vaksin yang digabungkan dengan penginduksi inflamasi ringan mampu menjaga imunitas ikan dan kerang. Vaksinasi massal ikan dapat dilakukan dengan menggunakan nanokapsul yang mengandung nanopartikel nano. Ultrasound yang digunakan untuk memecahkan nanokapsul yang memiliki keunggulan yang tahan di dalam saluran pencernaan dan tidak mudah terdegradasi sampai mencapai target yang diinginkan dalam tubuh. Kemudian ketika terkena ultrasound akan melepaskan DNA yang akan memicu respon imun dari ikan yang dibudidayakan. Penambahan ligan yang sesuai dengan kompleks DNA kitosan dan kitosan mampu membawa gen yang lebih efisien melalui endositosis yang dimediasi oleh reseptor. Pertumbuhan ikan mas pun dan ikan sturgeon muda telah dilaporkan meningkat ketika diberi dengan menggunakan nanopartikel Fe sebagai nutraceutical yang bukan bagian dari makanan tapi memiliki potensi kesehatan atau fisiologis tubuh yang menguntungkan. Kemudian penggunaan radiofrekuensi ID seperti chip dengan sirkuit radio menggabungkan antara komponen skala nano ditambah kode identifikasi sebagai alat pelacak dan perangkat untuk memantau metabolisme, pola renang, dan perilaku makan ikan. Nanobarcode di sini sensor nano dan DNA sintetik dikembangkan lebih lanjut untuk mendeteksi patogen dan perubahan suhu dan faktor biologis lainnya. Kemudian nanomaterial di sini dikembangkan nanokarbon atau alumina plus diolit dan senyawa besi mampu membentuk biofilm yang menguntungkan di sini yang aerobik dan anaerobik untuk menguraikan sisa-sisa hasil metabolisme dan sisa pakan yang terurai menjadi zat-zat yang berbahaya seperti amonia, nitrit, dan apabila berlebihan juga nitrat akan menyebabkan blooming. Nah, ketiga komponen senyawa ini dapat diuraikan dengan menggunakan nanomaterial. Selain itu ada juga partikel
40 nanometer lanthanum yang mampu menyerap fosfat dari air dan mencegah proses pertumbuhan alga yang berlebihan. Adapun yang dapat disimpulkan, selama perkembangan terbaru bioteknologi aquaculture ini menjanjikan dan menunjukkan dampak positif pada diversifikasi sistem secara keseluruhan. Kemudian, dengan adanya pertukaran informasi, kerjasama, kolaborasi, dan sinergi yang lebih baik di antara para peneliti dan produsen pembudidaya mengenai masalah prospek ini, prospek dari bioteknologi aquaculture akan menjadi penting untuk mengembangkan. Prospek dari bioteknologi aquaculture ini mampu membantu sektor penting untuk berkembang lebih lanjut dalam memenuhi triple bottom lines dari produksi berkelanjutan, yaitu aspek produktivitas yang menguntungkan, kemudian yang tidak mencemari lingkungan, dan aman untuk konsumsi. Terima kasih. Kami dari kelompok 3.